Masih ada yang main-main, saya gigit sendiri. Sudah mulai ngerti ya, oh di sini. Saya sudah mulai ngerti, oh di sini. Saya sudah mulai ngerti. Kalau masih ada yang main-main, sekali lagi, yang gigit saya sendiri. Lewat cara saya. Kabar gembira, Jokowi bakal guyur insentif buat petani dan nelayan. Presiden Joko Widodo membuka rapat terbatas dengan topik pembahasan insentif bagi petani dan nelayan dalam rangka menjaga ketersediaan bahan pokok di Istana Merdeka, Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta. Berbicara di depan jajarannya, Jokowi meminta agar bantuan kepada para petani dan nelayan diterjunkan secara masif, mengingat penyaluran bantuan bisa dilakukan melalui berbagai macam program. Saya lihat ada beberapa skema besar program yang bisa digunakan untuk membantu petani dan nelayan di masa pandemi ini, kata Jokowi. Pertama, bantuan bisa disalurkan melalui program jaring pengaman sosial. Presiden ingin jajarannya memastikan bahwa 2,7 juta petani miskin dan 1 juta nelayan maupun petambak masuk dalam program bantuan sosial pemerintah. Baik itu PKH, bansos tunai, BLT desa, paket sembako, dan program gratis subsidi listrik. Tujuan utama skema untuk meringankan beban konsumsi rumah tangga keluarga yang kurang mampu, terangnya. Kedua, bantuan melalui program subsidi bunga kredit. Pemerintah telah menyiapkan anggaran 34 triliun rupiah untuk merelaksasi pembayaran angsuran dan subsidi bunga kredit, baik itu melalui program KUR, PNM Mekar, UMI, Pegadaian, hingga perusahaan pembiayaan lainnya. Penundaan angsuran dan subsidi kepada para penerima bantuan permodalan yang dilakukan beberapa kementerian seperti LPMUKP dan lain-lain, baik itu dari Kementerian KKP, Kementerian Pertanian saya kira juga ada, kata Jokowi. Ketiga, yang berkaitan dengan penyaluran stimulus untuk modal kerja. Jokowi menegaskan bahwa tidak ada alasan petani maupun nelayan tidak mendapatkan modal kerja di tengah pandemi COVID-19. Bagi petani dan nelayan yang bankable, penyalurannya melalui perluasan program KUR. Sedangkan yang tidak bankable, penyalurannya bisa lewat UMI, Mekar, dan skema lain melalui kementerian, ujar Jokowi. Terakhir, Jokowi meminta jajarannya untuk merancang suatu instrumen kebijakan non-fiskal untuk mempermudah kelancaran arus barang agar memudahkan para petani maupun nelayan mendapatkan bahan baku. Kita harapkan usaha pertanian dan perikanan ini lebih baik melalui ketersediaan bibit, pupuk, alat produksi. Saya kira ini sudah kita berikan beberapa tahun yang lalu, pungkas Jokowi. Di sisi lain, Presiden Joko Widodo meminta kepada kementerian terkait untuk mengidentifikasi daerah-daerah destinasi wisata yang memiliki angka reproduktif atau RO di bawah 1 dan angka reproduktif efektif atau RT di bawah 1. Setelah itu, Jokowi menyebut pemerintah dapat membuka kembali sektor pariwisata secara bertahap dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Jokowi menuturkan, pemerintah melalui Kementerian Pariwisata harus menyiapkan strategi khusus dalam mempromosikan pariwisata di tatanan normal baru. Ia meminta jajarannya untuk fokus mendorong pariwisata domestik. Kita juga harus siapkan strategi khusus dalam promosi pariwisata kita di era new normal ini. Saya kira kita perlu fokus terlebih dahulu untuk mendorong pariwisata domestik, wisatawan domestik, ucap dia. Lebih lanjut, mantan Gubernur DKI Jakarta itu menginginkan penerapan protokol tatanan normal baru di sektor pariwisata mampu menjawab perubahan tren pariwisata dunia. Lebih lanjut, protokol kesehatan tatanan normal di sektor pariwisata harus dilakukan dengan ketat baik dari sisi transportasi, di sisi hotel, di sisi restorannya, hingga area-area wisata yang ada di Indonesia.
Karena isu utamanya adalah keselamatan dan kesehatan, maka protokol tatanan normal baru di sektor pariwisata betul-betul harus menjawab isu utama tadi. Mulai dari protokol kesehatan yang ketat di sisi transportasinya, di sisi hotelnya, di sisi restorannya, dan juga area-area wisata yang kita miliki katanya. Berbicara di depan jajarannya, Jokowi meminta agar bantuan kepada para petani dan nelayan diterjunkan secara masif. Mengingat penyaluran bantuan bisa dilakukan melalui berbagai macam program. Saya lihat ada beberapa skema besar program yang bisa digunakan untuk membantu petani dan nelayan di masa pandemi ini, kata Jokowi. Pertama, bantuan bisa disalurkan melalui program jaring pengaman sosial. Presiden ingin jajarannya memastikan bahwa 2,7 juta petani miskin dan 1 juta nelayan maupun petambak masuk dalam program bantuan sosial pemerintah. Baik itu PKH, bansos tunai, BLT desa, paket sembako, dan program gratis subsidi listrik. Tujuan utama skema untuk meringankan beban konsumsi rumah tangga keluarga yang kurang mampu, terangnya. Kedua, bantuan melalui program subsidi bunga kredit. Pemerintah telah menyiapkan anggaran 34 triliun rupiah untuk merelaksasi pembayaran angsuran dan subsidi bunga kredit, baik itu melalui program KUR, PNM Mekar, UMI, Pegadaian, hingga perusahaan pembiayaan lainnya. Penundaan angsuran dan subsidi kepada para penerima bantuan permodalan yang dilakukan beberapa kementerian seperti LPMUKP dan lain-lain. Baik itu dari Kementerian KKP, Kementerian Pertanian saya kira juga ada, kata Jokowi. Ketiga, yang berkaitan dengan penyaluran stimulus untuk modal kerja. Jokowi menegaskan bahwa tidak ada alasan petani maupun nelayan tidak mendapatkan modal kerja di tengah pandemi COVID-19. Bagi petani dan nelayan yang bankable, penyalurannya melalui perluasan program KUR. Sedangkan yang tidak bankable, penyalurannya bisa lewat UMI, Mekar, dan skema lain melalui kementerian, ujar Jokowi. Terakhir, Jokowi meminta jajarannya untuk merancang suatu instrumen kebijakan non-fiskal untuk mempermudah kelancaran arus barang agar memudahkan para petani maupun nelayan mendapatkan bahan baku. Kita harapkan usaha pertanian dan perikanan ini lebih baik melalui ketersediaan bibit, pupuk, alat produksi. Saya kira ini sudah kita berikan beberapa tahun yang lalu, pungkas Jokowi. Di sisi lain, Presiden Joko Widodo meminta kepada kementerian terkait untuk mengidentifikasi daerah-daerah destinasi wisata yang memiliki angka reproduktif atau RO di bawah 1 dan angka reproduktif efektif atau RT di bawah 1. Setelah itu, Jokowi menyebut pemerintah dapat membuka kembali sektor pariwisata secara bertahap dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Jokowi menuturkan, pemerintah melalui Kementerian Pariwisata harus menyiapkan strategi khusus dalam mempromosikan pariwisata di tatanan normal baru. Ia meminta jajarannya untuk fokus mendorong pariwisata domestik. Kita juga harus siapkan strategi khusus dalam promosi pariwisata kita di era new normal ini. Saya kira kita perlu fokus terlebih dahulu untuk mendorong pariwisata domestik, wisatawan domestik, ucap dia. Lebih lanjut, mantan Gubernur DKI Jakarta itu menginginkan penerapan protokol tatanan normal baru di sektor pariwisata mampu menjawab perubahan tren pariwisata dunia. Lebih lanjut, protokol kesehatan tatanan normal di sektor pariwisata harus dilakukan dengan ketat, baik dari sisi transportasi, di sisi hotel, di sisi restorannya, hingga area-area wisata yang ada di Indonesia. Karena isu utamanya adalah keselamatan dan kesehatan, maka protokol tatanan normal baru di sektor pariwisata betul-betul harus menjawab isu utama tadi. Mulai dari protokol kesehatan yang ketat di sisi transportasinya, di sisi hotelnya,
di sisi restorannya dan juga area-area wisata yang kita miliki, katanya.